Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hana Wardani Puruhita. Saya merupakan salah satu dosen di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun di bawah naungan Kementerian Perhubungan di program studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Komponen Bangunan dan Jalur Kereta Api 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di aspek pengajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Kereta Api 1. Mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Kereta Api 1 merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktek selama 1 semester. Di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, program studi Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian dengan bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia. Tujuan pada mata kuliah ini adalah membekali seluruh taruna dengan pengetahuan, konsep, keterampilan, serta perancangan pembangunan jalan rel dengan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam jalur kereta api yang sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ada. Mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Kereta Api 1 pada program studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian mempelajari tentang komponen-komponen yang ada pada bangunan kereta api, yaitu bangunan stasiun, bangunan terowongan, bangunan jembatan, serta jalan rel kereta api dengan berbagai metode, yaitu Discovery Learning, Problem-Based Learning, Project-Based Learning, Self-Regulate Learning Literature Review, Case-based learning, problem-based learning, contextual instruction, small group discussion, discovery learning, and self-directed learning. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep teoritis sains dan matematika terapan secara umum, mampu menerapkan matematika sains atau prinsip rekayasa ke dalam teknologi konstruksi jalur rel, jembatan, teknologi konstruksi terowongan, dan teknologi konstruksi bangunan kereta api. Mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, serta mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu kemampuan berpikir atau kognitif, yaitu menganalisis, menilai, dan mencipta. Yang kedua yaitu kemampuan bersikap atau afektif, yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Serta yang ketiga yaitu keterampilan atau psikomotor, yaitu meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi, yang semuanya itu berhubungan dengan komponen jalur rel, bangunan stasiun, jembatan, serta terowongan. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah Komponen Bangunan dan Jalur Kereta Api 1 adalah komponen jalan rel kereta api dan spesifikasi teknis, yaitu pengantar, komponen, propertis bahan komponen, standar komponen jalan rel, serta standar pemasangan komponen rel. Kemudian yang kedua yaitu komponen struktur jembatan kereta api dan spesifikasi teknisnya, yaitu jenis jembatan, komponen jembatan, propertis bahan komponen, standar komponen jembatan, dan standar pemasangan komponen jembatan kereta api. Dan yang terakhir yaitu komponen struktur terowongan kereta api dan spesifikasi teknisnya, yaitu jenis terowongan, komponen struktur terowongan, propertis bahan komponen, standar komponen struktur terowongan, serta standar pemasangan komponen terowongan. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama dilakukan sebelum UTS, 1 pekan untuk UTS, 7 pekan yang dilakukan setelah UTS atau sebelum UAS, serta 1 pekan untuk UAS. Bentuk perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus yaitu dengan tatap muka langsung di kelas pada SKS materi teori dan juga di track
jalur kereta api Politeknik Perkeretaapian Indonesia pada saat SKS praktek. Bentuk perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di Learning Management System Politeknik Perkeretaapian Indonesia untuk memfasilitasi seluruh taruna dalam berdiskusi perihal tugas-tugas maupun mini project yang ada. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah komponen bangunan dan jalur kereta api 1 diperoleh dari tugas-tugas, kuis, tugas besar bisa berupa mini project, nilai UTS, nilai UAS, yang semua atau di dalamnya terdapat penilaian dari presensi, keaktifan, unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembobotan nilainya yaitu tugas mandiri 10%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas praktek adalah 40% dengan total pembobotan yaitu 100%. Dalam menunjang mata kuliah komponen bangunan dan jalur kereta api 1, maka saya melakukan berbagai penelitian dengan topik yang sama, yaitu komponen bangunan, jembatan, dan jalur perkeretaapian, yaitu mengenai komponen bangunan stasiun, komponen jalan rel, dan juga jembatan kereta api. Selain penelitian, saya juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengenai komponen bangunan dan jalur kereta api. Salah satunya adalah sharing knowledge di perguruan tinggi lain yang belum memiliki kurikulum dengan topik perkeretaapian, supaya ilmu pengetahuan mengenai komponen perkeretaapian dapat berguna bagi akademisi. Demikian informasi mengenai mata kuliah komponen bangunan dan jalur kereta api 1 yang saya ampu di program studi Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pembelajaran secara sinkronus tatap muka di kelas dan juga praktek di lapangan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Terima kasih buat semangatnya. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan pertemuan keempat, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Semangat hari ini? Sehat? Oke. Kita presensi terlebih dahulu, ada 22 taruna. Tadi sudah ada yang izin ya, 1 orang sakit karena lepas pen. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Kita mulai ke materi berikutnya tentang komponen. Jadi yang kemarin kita sudah bahas tentang apa saja komponen di jalan rel. Kita lanjut hari ini tentang komponen, yaitu komponen rel dan wesel. Kemudian pertemuan ini juga kita masuk ke materi bangunan stasiun. Oke, sebelumnya saya ulas terlebih dahulu. Nanti yang bisa jawab boleh angkat tangan, kasih tahu nama, dan juga NIT-nya karena akan saya catat untuk nilai kuis. Apa saja komponen jalan rel? Perkenalkan diri sebelum saya Taruna Madya Alfani Terapi, nomor absen 2 dari Prodi DCP 2B. Jadi untuk pertanyaan ibu yaitu apa saja komponen jalan rel? Jika untuk komponen jalan rel sendiri itu ada yang namanya tanah dasar, lalu di atasnya itu ada lapisan dasar atau biasa disebut dengan subgrade. Habis itu di atasnya juga ada yang namanya sebalas, lalu ada balas, ada bantalan, di atas bantalan ada penambat, lalu penambat itu sendiri mengikat rel dan setelah itu ada juga wesel. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. 100 ya buat Afan ya, nomor absen 2. Terima kasih. Seperti yang disebutkan tadi, kalau yang kemarin bantalan, sebalas, balas itu sudah kita bahas yang kemarin. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu rel. Nah, di sini rel itu fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Dapat tambah nilai? Ibu izin jawab. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Bapak dari NIT 2210411. Izin jawab. Untuk fungsi dari rel sendiri yaitu sebagai pijakan berputarnya roda kereta api dan untuk meneruskan beban kereta api roda kepada struktur bantalan di bawahnya. Oke, terima kasih. Jadi boleh duduk ya. Jadi rel itu fungsinya adalah di atas rel itu kan ada beban. Bebannya apa?
dalam bentuk apa? Sarana. Nah, sarana itu kan memiliki beban tertentu. Jadi kalau kita sudah biasa ya, kita tahu sarana apa aja kereta api, misal Argo Wilis misalnya, itu kan memiliki beban tertentu. Dia bisa memuat kereta untuk penumpang dan juga gerbong untuk barang. Nah, dia memiliki beban. Rel itu menangkap beban dan meneruskan beban di struktur-struktur bawahnya, yaitu komponen di bawahnya. Jadi ada bantalan, ada balas, diikat oleh alat penambah dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian rel itu kalau di BM 60 itu memiliki persyaratan. Jadi nggak semata-mata bentuk rel kayak gini, kekuatannya kayak gini, itu ada persyaratannya. Persyaratannya ada BM 60 seperti komponen yang lain, yaitu memiliki minimum perpanjangan atau elongationnya itu adalah 10%. Kemudian kalau kita diteskan di lab gitu ya, kekuatan tarik itu minimumnya adalah 1175 Newton per milimeter persegi, serta kekerasan kepalanya itu ada persyaratannya sendiri, yaitu tidak boleh kurang dari 320 BHN. BHN itu adalah Brinell ya. Jadi kalau Brinell itu adalah metode yang dipakai untuk menentukan kekerasan dari material. Jadi kekerasannya itu tidak boleh kurang dari 320. Terus kemudian penampang rel itu harus memenuhi ketentuan dimensi seperti ini. Jadi kalau di Indonesia normalnya bentuk relnya seperti itu, bisa dilihat ya. Normalnya seperti ini. Ini kalau kita lihat sejarahnya bentuk rel itu macam-macam, tergantung pengadaannya dari negara mana kan gitu. Kalau dulu modelnya nggak seperti ini masuk ke mata kuliah teknologi prasarana ya. Dulu kan pasti sudah dapat. Jadi bentuk rel yang sekarang kita jumpai itu seperti ini, dan kalian bisa lihat dimensi-dimensinya itu bisa dilihat pada tabel. Nah, rel contohnya yang ada di PPI, kalian sudah sering praktek di lapangan ya, di trek PPI, itu relnya berapa aja? Rel tipe apa? 42 dan 50. Bisa dilihat ya. Kalau 42 berarti hanya itu nilainya adalah 138. Nah, bisa dilihat semuanya, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa, G berapa, R berapa, A berapa. Itu harus sesuai dengan besaran dimensi dari rel tersebut. Makanya PM60 ini mengatur rel ini ukurannya harus segini, minimal segini begitu. Nah, kemudian kalau rel 50 juga memiliki dimensi tersendiri. Rel 54 juga, rel 60 juga. Terus kemudian untuk nilai luas penampang juga sudah ditentukan, sudah dihitung ya. Luas penampang, berat rel, terus kemudian momen inersianya berapa, jarak tepi bawah ke garis netralnya berapa, itu sudah ditentukan. Jadi kalau kalian nanti ke lapangan bisa cek evaluasi dari ukuran rel. Dipakai dengan menggunakan alat ukur rel untuk mengetahui berapa dimensinya ya, atau biasa disebut dengan profil gauge. Kemudian kita masuk ke komponen berikutnya, yaitu komponen wesel. Sudah tahu ya bentuknya wesel di PPI itu? Wesel tipe apa? Apa aja? Belok kanan, belok kiri, ada semua ya. Kalau dilihat dari gambar ini berarti wesel apa? Wesel kanan, karena dia berbentuk beloknya ke arah kanan. Kemudian wesel sendiri merupakan konstruksi jalan rel yang paling rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipatuhi. Kenapa rumit? Karena di dalam komponen wesel itu memiliki part-part atau spare part yang berbeda-beda. Bisa kita lihat pada gambarnya. Ini kalau rel utama dari wesel sebelum dia menuju ke belokan itu biasa disebut dengan rel lantak. Kemudian rel yang memulai relnya itu berbelok itu bisa disebut dengan rel lidah. Nah, antara rel lantak dan rel lidah ini juga memiliki persyaratan. Jadi persyaratan jarak antara rel lantak dengan rel lidah berapa, nanti kita akan pelajari bersama. Kemudian ada di sini rel paksa.
Kenapa disebut dengan rel paksa? Karena rel ini akan memaksa sarana untuk tetap berada di situ. Jadi kalau misal kalian sering mendengar misal ada anjlokan di wesel, nah berarti bisa jadi part dari wesel itu ada kekeliruan. Jadi di sini ada rel paksa, itu wajib ada. Jadi ini beberapa part yang wajib ada di dalam wesel. Selain itu juga ada persyaratan khusus mengenai jarak-jarak dari masing-masing part ini. Kemudian di dalam as rel antara lurusan dengan belokan itu ada titik matematisnya. Jadi ujung titik matematis ada di sini. Titik matematis itu berada di sebelum jarum. Nah, jarum itu ini. Nah, jarum rel ya. Jadi kalau jarum rel kalian jumpai juga di PPI juga ada ya. Itu yang dicat warna kuning. Dicatnya kita warna kuning. Terus kemudian ini sepur lurus, ini sepur belok ya. Saya akan bertanya lagi, yang bisa menjawab tolong menjawab. Kira-kira wesel itu kan ada namanya ya. W10, W8, W12, W18, W16, W14 gitu ya. Pernah dengar? Pernah ya kalau kalian praktek sama kakak tingkat. Nah, kenapa disebut W8? Artinya apa? Ada yang bisa jawab? Gimana? Ya, oke. Kalau semuanya itu W18 itu menunjukkan jalur ganjil menggunakan. Belum tepat. Nah, belum tepat. Saya bantu jawab ya. Jadi, kalau kalian menjumpai W8, itu artinya wesel itu perbandingannya adalah 1:8. Nah, ingat ya? Apa belum pernah dengar? Pernah ya kalau kalian di lapangan. Jadi, kenapa 1:8? Itu berhubungan dengan nilai tangen. Masih ingat ya, matematika sin cos tan. Sin itu rumusnya adalah Y per Y per R. Kalau cos X per R. Kalau tan Y per X. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Nanti kalau kita praktek ya, SKS praktek, kita akan juga ngecek wesel-wesel kita itu jarumnya sudah benar apa belum gitu ya. Jadi di sini itu kalau tangannya ada di titik ini tangan alfa misalnya. Berarti kan X-nya sini, Y-nya sini. Jadi X-nya yang lurusan sini, terus Y-nya adalah yang tegak lurus begitu ya. Nah, nanti kita akan cek. Kalau 1:8 berarti satunya itu adalah Y-nya, X-nya adalah 8. Gitu ya. Nanti kita bisa cek bersama-sama. Kita lihat yang ada di cat kuning. Oke. Kemudian untuk pembuatan komponen wesel penting khususnya mengenai komposisi kimia dari bahannya. Jadi wesel ini memiliki properties yang berbeda dibandingkan dengan rel-rel lurusan yang lain. Terus kemudian wesel terdiri dari komponen yaitu lidah, jarum, sayap, rel lantak, rel paksa, sistem penggerak. Untuk persyaratannya, nah kita bisa lihat di dalam wesel itu kan ada kandungan properties. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai properties yang ada di dalam material-material komponen. Jadi persyaratan yang pertama, rel yang ada di wesel ya, itu harus mengandung mangan berada dalam rentang. Jadi kandungan mangannya itu antara 11 sampai 14%. Kemudian kekerasannya pada lidah dan bagian lainnya itu sekurang-kurangnya sama dengan kekerasan relnya. Jadi minimum, jadi memiliki nilai tertinggi. Kemudian celah antara lidah dan rel lantak. Jadi di sini ya, antara lidah dengan rel lantak ini memiliki persyaratan khusus, yaitu berapa? Harus kurang dari 3 mili.
Jadi kalau lebih itu harus dirawat. Makanya kan kemarin kalian juga ikut DAOP 10 ya untuk ikut perawatan. Nah itu juga harus bisa merawat kondisi wesel. Terus kemudian celah antara lidah wesel dan rel lantak pada posisi terbuka tidak boleh kurang dari 125 mili atau 1,25 cm. Kemudian celah atau gap itu antara rel lantak dengan rel paksa pada ujung jarum adalah 34 mm atau 3,4 cm. Nanti praktek ya, kita di lapangan jadi bisa ngerti. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan sama seperti biasanya. Kalau menjawab saya akan tambahkan di nilai kuis. Jadi nanti kalian tanpa membawa catatan, kita praktek ke lapangan. Nanti akan saya tanya persyaratan-persyaratannya apa. Ini dipelajari dulu di SKS teori kita. Kemudian jarak antara jarum dan rel paksa untuk lebar jalan rel 1067. Kalau di PPI lebar jalan relnya berapa? 1067. Oke. Untuk wesel rel 54 paling kecil 1031 mili dan paling besar adalah 1043. Jadi di luar toleransi itu harus dilakukan perawatan. Untuk wesel jenis rel yang lain disesuaikan dengan kondisi rel wesel masing-masing. Kemudian pelebaran jalan rel di bagian lengkung dalam wesel harus memenuhi peraturan radius lengkung. Nah, peraturan radius lengkungnya itu sama seperti di materi sebelumnya tentang persyaratan teknis yang ada di jalur rel ya, kan ada radiusnya berapa di dalam lengkung. Kemudian desain wesel harus disesuaikan dengan sistem penguncian wesel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bertanya, izin memperkenalkan diri, nama dari kami sendiri dari Prodi TBCP 2B dengan NIT 2104552. Izin Bu, izin bertanya. Saya dari kelompok wesel ingin menanyakan apakah terdapat pengujian standar terhadap wesel yang akan digunakan. Kemudian apakah wesel bisa mengalami kerusakan dan jika kerusakan itu terdapat adanya kerusakan, apakah itu terjadi karena kita sebagai operator atau dari mesin weselnya sendiri? Dan izin terima kasih. Baik, jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang apakah ada pengujian wesel gitu ya. Nah ada, kalau pengujian wesel, pengujian komponen apapun itu ada dua kali ini ya pengujian ya. Yang pertama adalah pengujian pada saat wesel itu baru dipasang. Itu pengujian awal ya, untuk diperbolehkan beroperasi di awal itu sesuai dengan standar atau enggak. Terus pengujian yang kedua adalah pengujian yang dilakukan secara rutin. Nah itu ada di PM 31 tentang pengujian. Jadi pengujian nggak cuma komponen aja ya untuk wesel aja, tetapi berbagai komponen yang lain. Misal seperti bantalan juga ada pengujian. Jadi jalan rel semuanya pengujian, bangunan juga ada pengujian. Nah itu ada pengujiannya juga. Nah yang menguji siapa? Nah ini anak-anak juga kita nanti kalau di semester semakin atas ya, nanti ada komponen kedua juga, ada mata kuliah pengujian juga. Kita juga akan melakukan pengujian terhadap jalan rel kita. Prakteknya di mana ya, di track kita. Jadi diuji. Pengujiannya berarti berhubungan juga nggak dengan persyaratan teknis yang ada di PM 60? Juga ada ya. Jadi pengujiannya itu sesuai dengan persyaratan atau regulasi yang ada. Contohnya nih, kalau kita cek nih, kayak tadi rel lantak dengan rel lidah ada persyaratannya nggak? Ada kan? Nah itu juga kita nanti ada checking juga untuk DMCR. Jadi data materialnya seperti apa? Jadi nggak cuma di wesel, itu juga ada pengujiannya, begitu ya. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang pengujian jalan rel. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi mungkin sebelum kita masuk ke bangunan stasiun. Kita akan lebih jelaskan ketika kita nanti di lapangan ya. Kemudian kita masuk ke bangunan stasiun. Nah ini sebelum masuk ke materi tak jelaskan tentang bangunan stasiun, saya mau tanya dulu. Stasiun kereta api itu apa? Yuk, yang belum menjawab tambah nilai. Ya boleh berdiri, kasih nama. Mana tadi mikrofonnya?
Izin Bu, izin perkenalan diri. Nama Taruna Madya dan Satya Diansyah, NIT 2210251. Izin menjawab untuk pertanyaan yang Ibu berikan tadi mengenai stasiun. Apa itu stasiun? Jadi stasiun sendiri adalah suatu prasarana kereta api sebagai pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Seperti itu. Tadi di dalamnya ada siapa aja? Di dalam stasiun sendiri banyak, terutama penumpang. Terus ada lagi. Biasanya kalok itu apa kalok? Petugas dari stasiun sendiri. Pekerja. Awak para sarana. Prasarana. Oke, dan juga jangan lupa ada menaik turunkan barang. Ya, barang ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke. Jadi, kalau secara teori, stasiun kereta api itu merupakan prasarana ya. Jadi, prasarana itu ya termasuk jalan kaki kita, bangunan, jembatan, terowongan itu masuk prasarana sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Tadi saya tanya di dalamnya ada siapa aja. Selain penumpang juga ada barang, juga ada pekerja-pekerja yang ada di stasiun. Kemudian stasiun kereta api itu kalau menurut jenisnya itu ada 3, yaitu penumpang, kemudian barang, dan juga stasiun untuk operasi. Jadi kalau operasi itu kan menunjang pengoperasian kereta api, termasuk perawatan, persinyalannya. Jadi perawatan yang dilakukan untuk prasarana, sarana itu semuanya ada di stasiun operasi. Kalau penumpang berarti ya kita ya manusia-manusia. Kalau barang kayak kalau di KAI berarti ada KALOK. Nah itu juga masuk ke jenis stasiun. Kemudian kalau stasiun kereta api itu terdiri dari 2 hal, yaitu emplacement. Pernah dengar ya? Emplacement stasiun gitu. Terus yang satunya adalah bangunan stasiun. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Celah atau gap antara rel lantak dan rel paksa pada ujung jarum adalah 34 apa meter? Milimeter. Oke, nomor 16. Elsa. Besok ini R berapa ini? R54. Oke, 54 ya, pas ya. Untuk besok, jarak antara jarum dan rel paksa paling kecil adalah 3 mili. salah. Oke. Kok hafal? Oh, menghafalkan, mantap. Paling besar adalah berarti wesel berapa? 10. Wesel 10. Artinya tangan nilai tangannya adalah 1 banding 10. Berarti yang X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya 1. X-nya 1, Y-nya 10. Yakin? Y-nya 1, X-nya 10. Nah, udah ya. Y-nya 1, X-nya 10. Yang tegak lurus adalah 1, yang sejajar adalah 10. Coba dicek. Udah ya, terima kasih banyak. Kita usai. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran mengenai mata kuliah yang saya ampu sebagai dosen. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya yang merupakan salah satu satuan kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk program studi Diploma 3, Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, serta pimpinan Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia, rekan sejawat dosen dan taruna-taruna. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.